Hai Tribuners, kali ini saya Jalan Abidin, wartawan Tribun Priangan sedang berada di salah satu toko kue keranjang, di mana kue keranjang ini salah satu kue musiman saat hari Imlek. Meskipun musiman, kue keranjang ini sudah memiliki pelanggan masyarakat biasa, warga maupun warga Tionghoa. Seperti apa cerita selanjutnya? Untuk membuat kue keranjang ini sudah ada sejak tahun 1950. Salah satunya yang dimiliki oleh Homsen yang berada di Jalan Selakasok, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Homsen adalah generasi kedua yang meneruskan usahanya dari Nyonya Sim, neneknya yang merintis usaha produksi keranjang sejak tahun 1950. Karena resep kue keranjang ini pun cukup sederhana, hanya sebatas campuran antara ketan dan gula. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak liputannya. Kue keranjang atau dodol Cina kerap dikenal sebagai makanan khas perayaan Imlek yang beredar secara musiman di pasaran. Kendati musiman, pembuat kue keranjang di kota Tasikmalaya ini sudah ada sejak tahun 1950. Pembuat kue keranjang yang bernama Homsen membuka tokonya di Jalan Selakaso, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Homsen merupakan generasi kedua yang meneruskan usaha neneknya, Nyonya Sim, yang merintis usaha produksi kue keranjang ini sejak tahun 1950. Resep kue keranjang ini cukup sederhana, sebatas campuran antara ketan dengan gula. Sebagai penerus, tentu pria berusia 60 tahun itu tetap mempertahankan cita rasa dan terus mengembangkan usaha turun-temurunnya tersebut. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang jatuh pada 29 Januari 2025, kue keranjang buatan Homsen mulai kebanjiran order. Kapasitas produksi pun ditambah seiring peningkatan permintaan. Menurut Homsen, biasanya 1 bulan sebelum Imlek, pemesanan sudah mulai meningkat. Dalam 1 hari, 100 kg bahan untuk kue keranjang telah disiapkan. Homsen mengatakan, saat ini kue keranjang buatannya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Setiap harinya Homsen dibantu beberapa pegawai dalam membuat kue keranjang dengan cara yang masih tradisional. Bahkan, pembuatannya masih menggunakan kayu bakar. Homsen pun menambahkan, waktu pembuatan kue keranjang memakan waktu sekira 1 malam hingga membentuk kue keranjang dengan cita rasa manis. Bahan dasarnya pun terbilang sederhana, yakni hanya tepung ketan dan gula putih yang dipadukan dalam wadah besar sebelum dituangkan ke tempat takarannya. Homsen mengaku tidak menggunakan bahan pengawet, lantaran selama cara mengolahnya benar, maka kue keranjang bisa awet selama berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Pembelinya pun terbilang beragam. Beberapa ada yang suka kue keranjang yang sudah berusia bulanan, dan ada juga yang suka kue keranjang baru. Bahkan, pembeli tidak hanya berasal dari kota Tasikmalaya, melainkan juga dari kota Bandung hingga Jakarta. Homsen menambahkan, pesanan sudah mulai berdatangan 1 bulan sebelum Imlek 2576 Kongzili. Namun kebanyakan pelanggan tetap. Namun, ia mengaku bahwa saat ini harga kue keranjang mengalami sedikit kenaikan karena bahan baku pun ikut naik. Zaman nenek saya ya. Berarti emang udah lama juga berarti kok? Udah lama lah. Berarti ini generasi keberapa kok? Untuk ini generasi keberapa berarti untuk kau sendiri? Kalau saya generasi ketiga. Oh, ketiga. Mama saya keduanya. Saya ketiga. Ketiga. Kalau koko sendiri mulai dari tahun meneruskan dari mama? Tahun 2000. Tahun dari 2000 ya.
2.000. Biasanya untuk untuk Imlek ini orderan saat ini seperti apa mungkin untuk Ini kebanyakan makanan biasa. Yang punya dari daerah-daerah juga sama banyak. Biasanya paling banyak daerah mana aja kok? Mungkin pemesanan? Kalau saya lokal Tasik. Oh, lokal. Lokal Tasik aja. Lokal. Saya tidak menutup. Emang banyak yang keluar kota di bawah. Kalau di luar kota mungkin daerah mana tuh kok? Jakarta kah atau mungkin Bandung gitu? Bandung, Garut juga ya. Bandung, Garut. Ada yang ke Jogja, bawa ke Jogja. Oh. Biasanya stok untuk kayak gini menghabiskan bahan berapa kok? Berapa kilo mungkin kok? Untuk misalnya dari sekali pembuatan? Kalau pembuatan ya ratusan kilo ya. Ya. Paling banyak berapa stok misalkan ketika misalnya apalagi hari Imlek ini kayak gini kok? Stok berapa kilo bahan-bahan mungkin untuk membuat kue keranjang? Ya, kalau satu kali bikin 200 kilo. 200 kilo? Untuk prosesnya sendiri kok ini membutuhkan berapa lama sih kok? Dari bahan sampai jadi kok? Ya hampir 24 jam ya. Oh, 24 jam? Pengolahan terus jemuran. Oh gitu. Mungkin cara pembuatan sendiri itu lama nggak sih kak? Berarti ya diaduk? Bukan, dikukus ini. Oh dikukus? Dikukus, dibakar. Oh dibakar? Pakai ini. Lihat aja nanti ke belakang. Lihat ininya prosesnya. Siap. Sebagai penerus, tentu pria berusia 60 tahun itu tetap mempertahankan cita rasa dan terus mengembangkan usaha turun-temurunnya tersebut. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang jatuh pada 29 Januari 2025, kue keranjang buatan Homsen mulai kebanjiran order. Kapasitas produksi pun ditambah seiring peningkatan permintaan. Menurut Homsen, biasanya 1 bulan sebelum Imlek, pemesanan sudah mulai meningkat. Dalam 1 hari, 100 kg bahan untuk kue keranjang telah disiapkan. Homsen mengatakan, saat ini kue keranjang buatannya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Setiap harinya Homsen dibantu beberapa pegawai dalam membuat kue keranjang dengan cara yang masih tradisional. Bahkan, pembuatannya masih menggunakan kayu bakar. Homsen pun menambahkan, waktu pembuatan kue keranjang memakan waktu sekira 1 malam hingga membentuk kue keranjang dengan cita rasa manis. Bahan dasarnya pun terbilang sederhana, yakni hanya tepung ketan dan gula putih yang dipadukan dalam wadah besar sebelum dituangkan ke tempat takarannya. Homsen mengaku tidak menggunakan bahan pengawet, lantaran selama cara mengolahnya benar, maka kue keranjang bisa awet selama berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Pembelinya pun terbilang beragam. Beberapa ada yang suka kue keranjang yang sudah berusia bulanan, dan ada juga yang suka kue keranjang baru. Bahkan, pembeli tidak hanya berasal dari kota Tasikmalaya, melainkan juga dari kota Bandung hingga Jakarta. Homsen menambahkan, pesanan sudah mulai berdatangan 1 bulan sebelum Imlek 2576 Kongzili, namun kebanyakan pelanggan tetap. Ya baik Tribuner, tadi sudah bincang-bincang dengan pemilik kue keranjang yakni Homsen, salah satu generasi kedua yang mengelola toko kue keranjang di Jalan Salakaso, Kelurahan Yudanagara, Kota Tasikmalaya. Untuk harganya sendiri memang cukup variatif ya, per kilo itu Homsen menjual dengan Rp40.000 per kilogram. Selain itu untuk kondisi kue keranjang pun memang bisa bertahan cukup lama ya bagi para pembeli pun bisa memilih varian untuk ukuran yang kecil hingga sedang bahkan besar dengan paling murah Rp40.000 per kilogram. Untuk ulasan liputannya bisa diklik di channel YouTube tribunpriangan.com.
Dari Kota Tasikmalaya, Jalan Abidin, wartawan Tribun Priangan melaporkan.